A few moments later. Halo, perkenalkan saya Bernadetta Okti Mulyawati. Saya dari Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Gregorius seputar tentang mata kuliah agama Katolik. Terima kasih. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya. Menurut pendapat saya, itu bisa dilakukan atau dilaksanakan seperti datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, datang ke masjid untuk sholat, atau datang ke tempat ibadah lainnya sesuai dengan agama yang mereka anut. Untuk yang kedua yaitu berdoa sebelum makan, sebelum menjalankan kegiatan, sebelum menjalankan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Untuk contoh yang ketiga mungkin bisa mendatangi tempat ziarah. Kalau yang Islam mungkin bisa mendatangi masjid, mendatangi makam yang menurut mereka suci, atau mungkin bisa ke Mekah, ke Saudi Arabia. Kalau untuk yang Kristen Katolik mungkin bisa ke Gua Maria, ke tempat-tempat doa seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain? Menurut saya itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Seperti contohnya nih, kalau semisal lagi makan ada yang minta, mohon maaf banget, ada yang minta amal untuk semisal pembangunan panti asuhan, pembangunan masjid, atau mungkin pembangunan gereja tertentu. Kadang banyak orang yang menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadinya, atau kan kepentingan tentang agama, tentang sosial, bukan, tapi untuk kepentingan pribadinya. Itu yang sering saya temukan. Yang kedua, ini contoh yang sangat real banget untuk kaum muda ya, selebihnya, yaitu berbohong kepada teman, orang tua, atau saudara. Misal kita udah ada janji mau ngerjain tugas, atau mungkin ayo datang ke sini, tapi kita kayak mager, kita capek, kita yaudah memberikan alasan aja kayak aku habis ini ke gereja, habis ini mau sholat, seperti itu untuk contoh umumnya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga adalah apakah agama bisa merubah orang yang dulunya buruk menjadi orang yang lebih baik? Tentu saja bisa. Saya mengambil contoh dari Maria Magdalena. Dulu dia disebut dengan wanita pendosa, atau mungkin lebih dikenal dengan wanita penghibur. Tapi semenjak dirinya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah mulai berubah. Dia sudah mulai mengikuti jalan dari Tuhan Yesus itu. Untuk contoh yang kedua, waktu itu saya sedang buka di Instagram sih. Saya lagi scroll di Instagram, saya nemu satu cowok yang punya tato banyak, tapi kok dia jadi petugas lektor di gereja. Terus saya kepo nih, saya buka Instagramnya dia. Waktu saya scroll di IG-nya tuh beneran dia lektor. Waktu itu saya kayak berpikir, aduh, kok dia nggak malu ya? Apa dia tuh nggak takut kalau diomongin banyak orang? Kan kadang image orang bertato itu tuh selalu diarahkan ke yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, tapi dia nggak malu. Jadi dari orang itu saya kayak menyimpulkan ternyata apapun semuanya nggak boleh dipandang dari penampilan, karena penampilan itu sebenarnya hanya covernya kita aja. Kita harus mengenal lebih dalam orang itu juga. Dan dari orang itu mungkin dia mempunyai masa lalu yang buruk, yang mungkin kurang baik, tapi semenjak dia kenal di gereja, kenal Tuhan, dia udah mulai keluar dari zona nyamannya dia, dan dia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ya, salut juga sama orang itu sih. Saya sendiri aja yang maksudnya seperti ini, kadang suka malas di gereja, suka malas ikut organisasi. Ya karena mungkin masih stuck di zona nyaman sih. Baik, terima kasih. Itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Bapak Gregorius. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikannya. Salam sehat, salam unggul.